pagi siswa-siswi kelas 6 SD. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan materi ciri khusus makhluk hidup bagian tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat mengidentifikasi tumbuhan yang mempunyai ciri khusus untuk memenuhi kebutuhannya, mendeskripsikan ciri khusus tumbuhan yang ada di sekitarnya, mendeskripsikan kaitan antara ciri khusus yang dimiliki tumbuhan tersebut dan lingkungan hidupnya. Berikut ini peta konsep dari ciri khusus makhluk hidup. Adapun pokok pembahasannya meliputi bagian hewan dan bagian tumbuhan. Untuk hewan, contohnya alat sonar pada kelelawar dan kemampuan cecak berjalan di dinding. Sedangkan untuk tumbuhan, contohnya daun lebar pada teratai dan kemampuan khusus pada tumbuhan pemakan serangga. Pembahasan ciri khusus tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri khusus yang berfungsi untuk melindungi dari musuh, memperoleh makanan, dan mempertahankan kelangsungan hidup agar tidak punah. Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Xerophyte. Xerophyte adalah tempat hidup tumbuhan yang kering atau gurun. Contohnya kaktus dengan ciri khusus daun berukuran kecil atau menjadi bentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Batang tebal dan dilapisi lilin berfungsi untuk menyimpan air, sedangkan akar yang panjang berfungsi untuk mencari air. 2. Hydrophyte. Hydrophyte adalah tempat hidup tumbuhan dengan lingkungan berair. Contohnya teratai dan enceng gondok, memiliki ciri khusus daun lebar dan tipis, berfungsi untuk memperbanyak penguapan air, serta batang yang berongga yang berfungsi untuk mengapung di permukaan air. Hydrophyte dan xerophyte merupakan tempat hidup yang berkebalikan. Jika xerophyte di tempat yang kering, sedangkan hydrophyte di tempat yang berair. 3. Halophyte, yaitu tempat hidup tumbuhan di pantai atau di laut dengan kadar garam yang tinggi. Contohnya bakau atau mangrove, memiliki akar yang dapat menyaring garam. Pohon bakau memenuhi oksigen dari akar napas atau pneumatophora. Keberadaan hutan bakau atau mangrove dapat mencegah abrasi atau pengikisan di pantai oleh air laut secara alami. 4. Hydrophyte. Hydrophyte merupakan tempat hidup tumbuhan di lingkungan yang lembab. Contohnya tumbuhan pakis atau paku dan lumut. 5. Mesophyte. Mesophyte merupakan tempat hidup tumbuhan di lingkungan sedang, tidak kering dan tidak basah. Contohnya tanaman mangga, rambutan, atau tumbuhan dikotil dan monokotil. Jadi jenis dikotil dan monokotil merupakan tumbuhan yang hidup di tempat mesophyte atau tidak kering dan tidak basah. 6. Epiphyte. Epiphyte merupakan tempat hidup menopang dirinya ke tumbuhan lain namun tidak menyerap nutrisi yang dimiliki tumbuhan yang ditupanginya. Contoh tumbuhan epiphyte, tanaman anggrek. 7. Parasit. Parasit merupakan tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain.
dan mengambil nutrisi dari tumbuhan yang ditumpanginya. Contoh tumbuhan parasit seperti sisik naga dan tali putri. Selain itu juga, tumbuhan benalu merupakan jenis dari tumbuhan parasit. Berbeda dengan epifit, jika epifit menumpang pada tumbuhan lain dan tidak menyerap saripati ataupun nutrisi dari tumbuhan yang ditumpanginya. Sedangkan parasit sudah jelas. Tumbuhan ini menumpang pada tumbuhan lain dan mengambil nutrisi dari tumbuhan yang ditumpanginya. Tumbuhan memerlukan unsur hara, air, udara, dan cahaya agar dapat tumbuh. Bagaimana dengan tumbuhan yang hidup di tanah yang sedikit nitrogen? Untuk memenuhi nitrogen, tumbuhan tersebut menjebak serangga atau hewan kecil lainnya. Hal itu disebabkan tubuh hewan mengandung unsur nitrogen. Contoh tumbuhan pemakan serangga adalah kantung semar dan tumbuhan kejora atau Venus. Ayo berlatih!